Bab 317. Saat suara itu masuk, mereka melihat seorang pria parubaya yang mengenakan setelan tai loret melangkah ke bangsal. Pada saat Gao Junwei dan Liu Zongjing melihat pria parubaya ini, ekspresi mereka berubah secara drastis dan mereka terkejut. Raja bawah tanah Aurousil yang bermartabat, Orvel. Apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa dia sampai di sini? Gao Junwei dan keduanya belum bereaksi, dan adegan berikutnya membuat mereka tercengang, dan seluruh orang disambar petir. Di pintu bangsal, ada beberapa orang lagi yang bergegas masuk. Itu adalah Doris, wakil ketua M Grand Group, Solomon White, patriar keluarga kulit putih, patriar Gangkin dari keluarga Qin, Tai Lai, orang terkaya di Haicheng, Tian Qi, dekan pengobatan tradisional, dan lainnya. Para petinggi ini, yang memiliki status penting di Aurousil dan Haicheng, berjalan langsung ke arah Charlie, membungkuk bersama, dan menangis dengan hormat. JMR menyeberang. Charlie bertanya, mengapa kamu di sini? Orvel berkata dengan hormat, Tuan. Wait, kami mendengar bahwa ayah mertua Anda mengalami kecelakaan mobil, jadi kami bergegas untuk datang dan berkunjung. Saya harap Anda tidak keberatan. Charlie tersenyum sedikit, dan berkata, kamu sangat baik. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan santai, tetapi hanya kata-kata sederhana ini yang membuat orang-orang besar ini seperti harta karun. Wajah mereka memerah, dan tubuh mereka begitu bersemangat sehingga mereka tidak bisa berhenti gemetar sedikit. Melihat pemandangan seperti itu, Elaine tampak malu dan berkata dalam hatinya, sudah berakhir. Charlie, pembohong, semakin tertipu. Sekarang begitu banyak orang besar memperlakukan Charlie dengan hormat. Seandainya penipuannya terungkap suatu hari nanti, bukankah keluarga ini akan mati? Dia tidak percaya bahwa Charlie benar-benar memiliki kemampuan apapun. Dia tahu masa lalu Charlie sangat jelas. Dia menjadi yatim piatu pada usia 8 tahun dan pergi ke panti asuhan. Lab kaca, dan kemudian dibawa kembali oleh ayah keluarga Wilson untuk menikahi Claire. Jika dia benar-benar mampu, bagaimana dia bisa begitu keras kepala? Gao Junwei tercengang, apalagi saat melihat Warnia, itu lebih luar biasa lagi. Ini adalah keturunan termuda keluarga Song yang terkenal. Di depan keluarga Song, keluarga Gao-nya bahkan bukan omong kosong, bahkan ayahnya pun tidak punya hak untuk melihat Warnia. Tapi saat ini, Warnia yang cantik dan mengharukan sebenarnya menghormati Charlie Rubis? Bagaimana itu bisa terjadi? Gao Junwei tidak bisa mengerti mengapa Charlie pemborosan, betapa layaknya wanita kaya merendahkan yang bernilai ratusan miliar. Akibatnya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya lagi dan berseru, Nona Song, apakah Anda mengakui orang yang salah? Charlie adalah sampah. Wajah Warnia menjadi dingin, dan dia berteriak, siapa yang memberimu keberanian untuk menanyai Tuan Wei di sini? Qin Gang di sampingnya juga memberikan senyum dingin dan berteriak kepada Gao Junwei. JMR Wade adalah satu-satunya naga sejati di dunia, dengan metode peri yang tak terbayangkan. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini? Solomon White, patriark dari keluarga kulit putih, memarahi dengan dingin. Jia, Tuan Wade sangat dihormati dan terkenal di Aurousil. Bagaimana bisa namanya menjadi sesuatu yang bisa kau panggil dengan kata-kata serendah itu? Bab 318. Mata Orvel dingin, dan dia berkata, aku semua melihat kepala kuda Tuan Wade. Kamu berani untuk tidak menghormatinya, yaitu jika kamu adalah musuh kita. Jika kamu berani berbicara dengan liar, kaki dan kakimu akan dipotong. Di bawah omelan semua orang, wajah Gao Junwei menjadi biru dan putih, dan seluruh dirinya terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Tian Qi berteriak dengan dingin dan berkata, Zongjing Liu, kemarilah. Setelah mendengar ini, Zongjing Liu menjadi panik. Yang lain tidak tahu, tapi dia tahu apakah obat ajaibnya telah menyembuhkan penyakit Tian Qi. Sekarang dia melihat guru yang benar, dia harus memakai kebohongannya. Tetapi pada saat ini, dia hanya bisa gigit peluru dan melangkah maju dan dengan hormat berkata, si tua. Tian Qi dengan marah menegur, saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Anda menyembuhkan penyakit saya dengan obat di tangan Anda. Zongjing Liu panik dan berkata, si tua, saya tidak menutupi dan membual, maafkan saya. Faktanya, Zongjing Liu tahu betul bahwa setelah dia menjual obat ke Tian Qi menjelaskan bahwa obat itu sangat kuat dan menyembuhkan luka-lukanya, tetapi masih jauh dari kesembuhan. Alasan mengapa dia mengatakan sekarang bahwa obat ini menyembuhkan Tian Qi terutama untuk berpura-pura memaksakan dirinya sendiri. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Tian Qi akan muncul di sini. Pada saat ini, menghadapi Tian Qi, dia sangat gugup.
Meski ia juga seorang dokter pengobatan tradisional ternama, ia masih jauh tertinggal dari Tianqi. Tianqi adalah presiden dari Asosiasi Pengobatan Tradisional. Jika dia memprovokasi dia akan mengatakan sesuatu. Dia bisa mengeluarkannya dari lingkaran TCM. Dengan begitu, semua kerja keras hidupku akan hilang. Tianqi tidak siap untuk memaafkan Zhong Jingliu dengan mudah. Dia memandang Zhong Jingliu dan berkata dengan dingin, Anda telah menyinggung Tuan Wei. Bukankah Anda cepat-cepat dan meminta maaf? Zhong Jingliu sangat marah. Apa-apaan ini? Ingin meminta maaf kepada anak kecil? Mengapa? Bahkan jika dia membual, itu tidak berarti dia lebih buruk dari Charlie. Memikirkan hal ini, dia dengan keras kepala berkata, Isi tua, saya akui bahwa saya membual tentang Anda, tetapi anak ini dengan nama Wade berbicara dengan liar dan menghina obat ajaib saya. Mengapa saya harus meminta maaf padanya? Tianqi memiliki wajah gelap, dan setelah menuntunnya ke samping, dia berbisik, dasar bodoh. Tahukah Anda bahwa obat ajaib di tangan Anda dibuat oleh Tuan Wade? Beraninya kamu berbicara seperti itu tentang dia? Apa? Zhong Jingliu berteriak tak percaya, obat ajaib ini dibuat oleh Charlie? Tianqi berkata dengan dingin, sejujurnya, Tuan Wade telah menyempurnakan obat ajaib dengan efek yang lebih baik beberapa hari yang lalu. Luka lamaku sembuh dengan obat ajaib Tuan Wade. Anda berani mempertanyakan levelnya. Zhong Jingliu panik dan tidak bisa memilih jalannya. Keringatnya terus mengalir. Dia buru-buru menjelaskan, Guru, saya tidak tahu bahwa obat ajaib itu dibuat oleh Tuan Wade. Jika saya tahu sebelumnya, bagaimana saya bisa berani melakukan ini? Tanpa diduga, sebelum dia selesai berbicara, Tianqi berkata dengan dingin, sudah larut. Setelah kejadian ini, saya akan menyarankan Departemen Kesehatan untuk mencabut sertifikat kualifikasi medis Anda secara permanen. Begitu dia mengatakan ini, wajah Zhong Jingliu langsung menjadi sangat pucat, dan tubuhnya tiba-tiba dingin dan berkeringat, dan dia ketakutan setengah mati. Kemudian, dia bereaksi dengan celepuk, berlutut tepat di depan Charlie, bersujud, menangis dan memohon, Mr. Wade, saya salah, saya minta maaf kepada Anda. Saya berbohong kepada semua orang. Obat ajaib ini saya tidak mengembangkannya sama sekali, saya membelinya. Saya tidak tahu apakah itu bisa menyembuhkan paraplegia tinggi. Saya baru saja mengeluarkannya dan menjentikannya. Saya tidak punya mata untuk melihatnya dan menabrak Anda. Tolong selamatkan hidupku. Setelah dia selesai berbicara, dia berlutut, menampar dirinya sendiri dan meminta maaf lagi, putus asa dan menangis.